Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Felicia Alia Safira dari Universitas Duta Bangsa Surakarta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem urinaria. Sistem urinaria adalah sistem organ yang berfungsi untuk menyaring dan membuang zat limbah dengan cara menghasilkan urin. Sistem urinaria terdiri dari 1. Ginjal, 2. Kandung kemih, 3. Ureter, dan yang keempat yaitu uretra atau saluran kencing. Ginjal adalah organ tubuh yang terletak di dekat bagian tengah punggung pada kedua sisi tulang belakang, tepat di bawah tulang rusuk bagian belakang. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang belakang, di bawah hati dan limpa. Ginjal bersifat retroperitoneal yang memiliki arti terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Ginjal berbentuk seperti kacang, panjangnya 12 hingga 13 cm, lebarnya 6 cm, dan memiliki berat 120 hingga 150 gram. Fungsi ginjal yaitu untuk pengeluaran zat sisa organik, pengaturan konsentrasi ion-ion penting, pengaturan keseimbangan asam basa tubuh, dan pengaturan tekanan darah. Ginjal juga untuk mengeluarkan sekret atau senyawa yang dihasilkan oleh kelenjar urin. Nefron adalah unit struktural dan fungsional ginjal. Ini dibagi menjadi dua, yaitu nefron corticalis dan nefron juxtamedularis. Bagian-bagian nefron yaitu glomerulus, capsula Bowman, dan tubulus. Nefron membersihkan zat dengan cara filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Adapun fisiologi ginjal: 1. Mengatur volume air. 2. Mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh. 3. Ekskresi sisa hasil metabolisme. 4. Fungsi hormonal dan metabolisme. 5. Membentuk hormon dehidroksi kolekalsiferol. Dan yang terakhir atau keenam, mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma atau keseimbangan elektrolit. Kandung kemih adalah bagian dari sistem saluran kencing yang terdapat di dalam tubuh manusia. Ini merupakan kantung berongga yang dapat direnggangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Bladder atau kandung kemih mempunyai fungsi sebagai reservoir urin, yaitu dengan 200 hingga 400 cc. Jenis-jenis penyakit kandung kemih. 1. Infeksi saluran kemih. Gejalanya: demam tinggi, sering buang air kecil, dan munculnya darah pada urin. 2. Sistitis interstisial. Gejalanya: nyeri kronik di panggul yang memburuk saat ada jumlah urin dalam kandung kemih meningkat. 3. Batu kandung kemih. Ditandai dengan pemupukan benjolan keras yang terbuat di mineral di kandung kemih. Ureter adalah bagian dari sistem urinaria yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung. Fungsinya untuk mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung di kandung kemih. Ureter memiliki beberapa tempat yang ukuran diameternya lebih sempit
daripada di bidang lainnya, yaitu 1. Pada perbatasan antara pelvis, renalis, dan ureter. 2. Pada persilangan ureter dengan arteri iliaka di rongga pelvis. 3. Pada saat pelvis masuk ke dalam kandung kemih. Tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih bisa juga disebut dengan ureter. Ureter merupakan lanjutan pelvis renal menuju ke distal dan bermuara pada vesika urinaria. Panjangnya 20 hingga 30 cm. Terdiri dari dua bagian. 1. Pars abdominalis atau berada di dalam rongga abdomen. 2. Pars pelvina atau di dalam rongga pelvis. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Selanjutnya yaitu uretra. Uretra adalah saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih untuk kemudian dikeluarkan dari tubuh. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih, berfungsi untuk menyalurkan air kemih keluar. Pada pria, berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air seni dan sperma. Panjang uretra sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Pada ujung penis pria, terdapat sebuah lubang kecil yang merupakan muara dari saluran kencing. Saluran kencing inilah yang dinamakan uretra. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Pars praprostatica. Ini terletak sebelum kelenjar prostat. 2. Pars prostatica terletak di prostat. 3. Pars membranosa, panjangnya sekitar 1,5 cm dan di lateral atau tepi terdapat kelenjar bulbouretralis atau sepasang kelenjar kecil yang terdapat di sepasang uretra. 4. Pars spongiosa atau cavernosa, panjangnya sekitar 1,5 cm dan melintas di corpus spongiosum atau jaringan ekresi. Uretra pada wanita. Pada wanita, panjang uretra sekitar 2,5 sampai 4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Proses pembentukan urin. 1. Filtrasi. Proses penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Hasilnya, filtrat glomerulus atau urin primer. 2. Reabsorpsi. Proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih mengandung zat-zat berguna bagi tubuh. Hasilnya, filtrat tubulus atau urin sekunder. 3. Sekresi, yaitu proses pengeluaran sisa zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Patologi sistem urinaria. 1. Glomerulonefritis, ditandai dengan proteinuria dan hematuria. Dapat berkembang menjadi ginjal. Glomerulus ada 2. Yang pertama, glomerulus akut, terjadi akibat infeksi kuman Streptococcus. Pengobatannya antibiotik, antihipertensi, dan antidiuretik bila perlu. Yang kedua, glomerulus kronis, ditandai dengan kerusakan ginjal dan penurunan semua fisiologi ginjal secara bertahap. 2. Nefritis,
Peradangan ginjal ditandai dengan hematuria, proteinuria, dan kerusakan fungsi ginjal yang tergantung kepada jenis, lokasi, dan beratnya reaksi kekebalan. 3. Sindrom nefrotik terjadi akibat proteinuria, menurunnya kadar albumin, penimbunan garam dan air yang berlebihan, meningkatnya kadar lemak dalam darah. 4. Gagal ginjal, penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan. Penyebabnya kencing atau batu dan tumor, kanker, kista, dan lain-lain. 5. Pyelonefritis disebabkan oleh Escherichia coli. Gejalanya demam, menggigil, nyeri di punggung bagian bawah, mual dan muntah. 6. Hidronefrosis atau pengembungan ginjal akibat tekanan balik terhadap ginjal karena aliran air kemih tersumbat oleh batu, tumor, atau arteri. 7. Vesicoureteral reflux, aliran balik urin dari kandung kemih ke ureter karena kelemahan sambungan vesikulateral dapat menyebabkan pembesaran ureter dan ginjal. 8. Sistitis, radang kandung kemih, disebabkan oleh infeksi bakteri, penggunaan alat semprot pembersih genital wanita, penggunaan tabung kateter dalam jangka waktu lama. 9. Uretritis, peradangan pada uretra atau saluran kencing yang disebabkan oleh bakteri E. coli, beberapa penyakit menular seksual seperti gonore, dan cedera bahan kimia. Gejalanya ada darah pada urin, bengkak pada penis atau daerah selangkangan. 10. Struktur uretra, penyempitan lumen atau saluran di dalam pembuluh uretra karena fibrosis pada dindingnya. Penyebabnya kelainan bawaan, operasi, dan infeksi. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai anatomi, fisiologi, dan patologi sistem urinaria. Terima kasih teman-teman.